rahmat dan hidayahnya, kita bisa melaksanakan kegiatan kajian kemuslimahan pada sore hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja akan saya bacakan susunan acara pada sore hari ini. Adapun acara yang pertama ialah pembukaan. Acara yang kedua ialah pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yakni pembacaan profil pemateri sekaligus penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Kemudian untuk acara yang keempat ialah pengisian daftar hadir dan sesi foto bersama. Acara yang terakhir ialah penutup dan doa. Baik, langsung saja ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Nafila Lana Amalia. Kepada Saudari Nafila, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu,
maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi, jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yakni pembacaan profil pemateri, sekaligus penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Kepada moderator yang bertugas, kami persilahkan. Baik, terima kasih Nabila atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan dan juga semangat dalam menjalani aktivitasnya ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dewi Nur Alfiah. Saya merupakan mahasiswa Fisika Universitas Negeri Malang. Insya Allah selama 1 jam ke depan, saya yang akan memandu sesi materi muslimahan kali ini. Baik teman-teman semua, kondisi pandemi yang kita alami saat ini menyebabkan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dialihkan ke proses daring, termasuk proses pembelajaran, baik dari jenjang sekolah maupun ke perguruan tinggi. Nah, adaptasi pembelajaran tak langsung ini terkadang memiliki efek samping seperti kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap materi. Ditambah keluhan dari mahasiswa yang katanya tugas itu semakin banyak gitu Ibu. Hal ini yang mungkin membawa mahasiswa dalam tanda kutip lelah dalam belajar. Nah, untuk itu mumpung masih di awal tahun ajaran baru ini, mari kita isi ulang semangat kita untuk menuntut ilmu, mengingat betapa pentingnya ilmu itu sendiri. Bahkan kita sebagai wanita itu patut untuk mengejar pendidikan ke jenjang yang paling tinggi sekalipun. Nah, itu umum apa yang akan kita bahas bersama pemateri kita hari ini. Ya, mungkin bagi teman-teman yang dari UM sudah tak asing dengan pemateri kita, yaitu Ibu Asnaita Yasrina. Selamat datang Bu Asna. Ya, terima kasih banyak sudah diajak bergabung di kegiatan ini. Nggih, mungkin saya perkenalkan sedikit tentang Bu Asna begitu nggih. Teman-teman, Bu Asna ini adalah dosen fisika di Universitas Negeri Malang. Beliau juga merupakan alumni dari fisika UGM. Wah, Masya Allah ya. Dan juga publikasi maupun buku-buku yang diterbitkan oleh beliau juga cukup banyak, utamanya di bidang fisika dan astronomi tentunya. Nih, barakallah Ibu, semoga ilmu Ibu selalu bermanfaat. Amin. Baik, ini saya bacakan dulu ya Bu untuk peraturan kita hari ini. Iya, monggo. Pertama, materi akan disampaikan oleh pemateri selama kurang lebih 45 menit. Selama materi tersebut berlangsung, peserta wajib untuk mengaktifkan mic-nya. Dan ada 2 sesi tanya jawab.
Bagi peserta yang memiliki pertanyaan saat materi berlangsung, boleh menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format nama_Johnson dari kemudian pertanyaannya apa. Serta boleh memberikan feedback secara langsung setelah dipersilahkan untuk mengaktifkan mic-nya. Begitu ya teman-teman, sudah dipahami. Ya. Kalau tidak perlu berlama-lama lagi ya, kita masuk ke sesi materi. Saya persilahkan Ibu Asnaita untuk menyampaikan materinya. Monggo Bu Asna. Ya, oke, terima kasih. Ini moderatornya bisa saya panggil Mbak Dewi, Bu. Oh, Mbak Dewi. Oke. Oke, terima kasih untuk Mbak Dewi selaku moderator dan Mbak Nabila selaku MC. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas nikmat Allah yang luar biasa melimpah sekali di tengah pandemi seperti ini. Kita masih diberikan kesehatan, itu merupakan nikmat yang luar biasa gitu ya, karena semakin hari semakin banyak saudara-saudara kita yang diberi cobaan terkait dengan penyakit adanya pandemi ini. Dan alhamdulillah juga Allah menggerakkan hati-hati kita untuk bisa berada di dalam forum ini. Sebelumnya suara saya jelas? Cukup terdengar jelas nih, tidak Jelas. kekecilan ya. Bu. Oh ya, alhamdulillah. Tidak, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada panitia ini dari Rohis ya, bagian kemuslimahan, jurusan fisika FMIPA UM yang telah mengadakan kegiatan ini. Menurut Bu Asna luar biasa sekali panitia mengadakan kegiatan seperti ini di tengah mungkin seperti tadi kata Mbak Dewi bahwa banyak sekali tugas gitu ya, perkuliahan yang mungkin dirasa semakin lebih berat daripada sebelumnya, yang sebelumnya aja sudah berat, apalagi dengan online seperti ini gitu, tapi masih memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk mengadakan kegiatan ini. Semoga atas hal kebaikan yang sudah panitia lakukan dibalas Allah dengan penuh kebaikan. Amin. Dan Bu Asna ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan ini. Bu Asna berharap nanti apa yang Bu Asna sampaikan itu bisa dikoreksi dan bisa saling berbagi dan membawa kebaikan. Gitu ya. Nanti saya diingatkan kalau waktu saya terlalu panjang, saya berharap mungkin apa yang saya sampaikan sedikit saja, kita lebih banyak mungkin sharing, karena saya yakin bahwa dengan kondisi belajar dalam pandemi ini tentu banyak sekali hal yang ingin di-sharingkan. Oke, saya coba ini ya, semoga lancar. Saya share materi saya. Apakah kelihatan? Kelihatan? Halo? Masih belum kelihatan, Bu. Masih belum, Bu. Ini? Oh, masih belum. Oke, Ya. Sebentar. Ada yang salah? Tadi. Share. Oke, ini kelihatan? Sudah. Ya, terima kasih banyak. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini saya diminta oleh Pak Panitia untuk menyampaikan ini ya. Judulnya saya tidak merubah sama sekali dari apa yang ingin Panitia sampaikan gitu. Semangat menuntut ilmu di tengah pandemi. Seperti itu. Nah, sebelum
kita jauh ke sana, apa namanya, saya itu tipe orang yang memburu waktu mustajabnya doa, gitu ya. Mungkin sama juga dengan saya memanggilnya teman-teman saja ya, teman-teman juga, bahwa kita selalu punya, kita sebagai seorang hamba itu banyak sekali keinginan kita, dan juga bagian dari penghambaan kita kepada Allah, yaitu banyak dengan berdoa. Nah, salah satu waktu mustajabnya berdoa adalah di saat majelis ilmu seperti ini. Jadi saran Bu Asna di tengah majelis seperti ini sampai berakhir banyak-banyak berdoa. Entah apapun itu permintaan kalian ya. Bahkan Allah meminta kita untuk banyak berdoa, bahkan hanya sekadar memberi petunjuk di manakah sandal kita yang hilang. Itu aja diminta untuk berdoa, apalagi suatu hal yang besar. Mungkin kalian saat ini sedang mengalami suatu kesulitan, baik itu dari belajar atau non-akademik, mungkin juga bisa dalam forum majelis ilmu ini, semoga diberkahi Allah, itu banyak-banyaklah berdoa, dan banyak mungkin kita meminta ampun ya, dan minta perlindungan dari kondisi pandemi seperti ini. Karena Allah berfirman, sungguh aku telah mengampuni mereka yang hadir di majelis ilmu. Jadi Allah mengampuni kita di majelis ilmu, maka aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta, yaitu surga, dan aku lindungi mereka dari neraka. Jadi kalau dalam majelis ilmu kita minta surga, Allah berikan, apalagi mungkin kita minta suatu hal yang mungkin jauh remeh dari surga, ya. Dan ini di forum ini mungkin yang hadir masih sedikit, tapi saya masih ingat dulu waktu saya kuliah, saya juga pernah mengikuti majelis seperti ini, kemudian yang datang sedikit. Terus ustazahnya dan ustadznya bilang begini, bahwa tenang saja, di belakang kalian itu banyak sekali malaikat yang hadir, kayak gitu. Jadi ini mungkin menjadi penyemangat bagi teman-teman yang berada di jalan dakwah ya, bahwa jangan berkecil hati saat kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, yang hadir mungkin sedikit, itu sangat tidak masalah. Karena Rasulullah bersabda bahwa sungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berjalan-jalan mencari majelis-majelis ilmu. Jadi malaikat itu berjalan-jalan mencari majelis ilmu. Jika mereka mendapatkan sebuah majelis ilmu yang ada padanya pengajaran ilmu agama, maka mereka duduk bersama orang-orang di majelis itu. Jadi subhanallah ya, dan mereka saling mengelilingi dengan sayap-sayap mereka sampai memenuhi apa yang ada di antara mereka dengan langit dunia. Apabila majelis itu benar, maka mereka pun naik dan pergi ke langit. Jadi luar biasa sekali. Nah, biasanya kan kita dalam satu forum ya, satu tempat kayak gitu. Jadi malaikat-malaikat itu ikut hadir. Nah, ini sementara kita saat ini berada di tempat yang sangat berbeda. Terus tidak bisa kita bayangkan bagaimana cara malaikat sayapnya begitu sangat besar gitu ya, menaungi kita sampai majelis ini berakhir. Gitu. Mungkin bisa menjadi motivasi kalian untuk ke depan juga hadir dalam majelis-majelis ilmu. Oke, sesuai permintaan panitia juga, Bu Asna diminta untuk menyampaikan 3 hal ini. Yang pertama adalah urgensi menuntut ilmu, yang kedua adalah pentingnya pendidikan yang tinggi untuk wanita, dan yang terakhir adalah tips atau motivasi dalam menuntut ilmu di masa pandemi ini. Nah, saya mulai dari 1, saya agak cepat biar kita bisa lebih banyak diskusi. Urgensi menuntut ilmu. Sebelum itu, ini saya sampaikan dulu apa yang pernah disampaikan oleh dosen saya S1, S2. Sebentar ya, dulu sebelum jauh ke depan sebentar, dulu waktu S2, dosen saya kebanyakan di UGM itu adalah banyak sekali. Jadi biasanya mereka Sabtu Minggu itu mereka sering bisa kita temui di masjid-masjid sekitar UGM karena mereka biasanya mengisi materi-materi agama di UGM. Jadi banyak sekali dosen saya dulu seorang ustadz. Dan terkenal itu dulu ini apa? Kok saya ustazah di UGM pada saat itu seperti itu. Nah, dosen saya, Pak Rashid ini, menurut saya bukan tipe dosen yang seperti dosen-dosen saya yang lain, sebagai seorang ustadz gitu ya. Tetapi menariknya, beliau setiap hari Rabu, saya masih ingat, setiap hari Rabu sore, habis asar seperti ini, sampai sekitar 4:30, jadi singkat sekali, beliau biasanya mengumpulkan seluruh mahasiswa beliau, beserta dengan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tidak dalam, bimbingan beliau, itu beliau biasanya mengisi materi-materi keagamaan gitu ya, yang bisa beri semangat kepada murid-muridnya atau mahasiswa-mahasiswanya
semangat dalam menuntut ilmu. Jadi yang beliau sampaikan tidak banyak berkata misal tentang akidah, tentang fikih, tidak, tapi lebih tentang sabar, apa itu definisi sombong dalam agama, kemudian apa tujuan kita hidup, dan seterusnya. Dan itu lumayan sekali dalam 1 minggu akan punya charge seperti kata model tadi, bahwa kita perlu sebenarnya mengecas semangat kita dalam menuntut ilmu. Nah, ini saya sampaikan apa yang beliau dulu pernah sampaikan kepada saya. Jadi biasanya kalau saya di kelas saya bisa tanya dan kalian bisa jawab ya. Tapi ini mungkin tidak open mic, tidak masalah. Apa yang Anda pikirkan saat melihat gambar tersebut? Saya acak, gambar yang acak, pohon yang acak dengan ranting-rantingnya yang acak, kayak gitu ya. Benar gitu ya, bahwa memang pohon-pohon ini terlihat ranting-rantingnya terlihat acak. Tetapi kita selalu bisa menemukan suatu keteraturan dari hal yang contohnya bahwa salah satu saja keteraturannya bahwa ranting-ranting ini itu tumbuh arahnya radial keluar, ya, arah radial keluar. Mohon maaf nanti kalau mungkin Bu Asna ada menyinggung tentang fisika, tetapi tidak berat-berat. Mohon maaf kalau ini ada mahasiswa atau peserta dari non fisika, gitu ya. Jadi dari gambar yang acak ini kita bisa menemukan sesuatu hal yang ada yang teratur. Salah satunya adalah ranting itu kita temukan selalu tumbuh radial keluar, nggak pernah dia tumbuh masuk ke dalam batangnya, gitu ya. Terus yang kedua, ini temuan dosen saya ya, hipotesanya beliau. Apa yang kamu pikirkan saat melihat ini? Cangkang siput, gitu ya, atau cangkang-cangkang hewan-hewan yang punya cangkang seperti ini. Nah, beliau berhipotesa pada saat itu, ulir yang dimiliki oleh cangkang siput selalu merupakan ulir putar kanan. Nah, bisa ini sebentar. Oke, nah, ulir putar kanan. Jadi dari atas ini ya, ulir putar kanan dan seterusnya. Ini juga demikian, ulir putar kanan dan seterusnya ya. Nah, hipotesa ini itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak bisa dibuktikan? Karena artinya kita harus menemukan, kita harus menggali cangkang-cangkang purba dan menunggu bayi-bayi siput lahir dan kita lihat cangkangnya itu benar-benar ulir putar kanan atau tidak. Tapi hipotesa ini sangat mudah untuk kita bantah. Cukup temukan satu saja cangkang siput atau hewan yang punya cangkang seperti ini yang ulir putar kiri, maka hipotesa ini gugur, gitu ya. Nah, tapi menariknya begini, bahwa ini ada keteraturan dari rumah siput ini, ada keteraturan bahwa ulir cangkang siput itu putar kanan. Dan ada seorang matematikawan yang mengkomputasikan dengan persamaan matematis gitu ya, mensimulasikan bentuk cangkang siput seperti ini. Jadi di sini dosen saya mengatakan bahwa ternyata siput lebih pintar daripada manusia karena siput dalam membangun rumahnya itu menggunakan persamaan matematis, sementara manusia hanya kotak gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi dari cangkang siput ini kita bisa belajar adanya suatu keteraturan. Lanjut. Saat kamu misal lampu mati dan seterusnya, kamu menghadap ke langit, kamu bisa melihat bintang-bintang. Apa yang kamu pikirkan pada saat itu? Pada saat itu yang saya pikirkan ya letak dari bintang-bintang itu sangat acak, gitu ya, sangat acak. Tapi kalau kemudian kita bisa keluar dari bumi kita jauh dan seterusnya, nah, kemudian orang membuat simulasi ya, ini contoh, ini adalah langit kita, nah, ini adalah simulasi dari galaksi Bima Sakti kita. Nah, ternyata bintang-bintang yang acak itu ternyata membuat suatu keteraturan. Jadi mereka berada di dalam tangkai-tangkai galaksi Bima Sakti kita, dan kita berada di salah satu tangkainya di sini, gitu ya. Jadi sesuatu hal yang terlihat acak di pandangan kita itu ternyata ada keteraturannya. Selalu kita keteraturannya. Nah, contoh lain, apa ini? Ini adalah komet Halley. Komet Halley itu ditemukan pembentukannya itu jauh dari kita, gitu ya. Setelah Pluto, dari Pluto pun masih jauh. Dan dia selalu bisa kita lihat dengan periode 76 tahun sekali. Jadi ada suatu hal yang teratur. Dia selalu bisa kita lihat setiap 76 tahun sekali. Ini dia dihitung oleh Halley secara matematis dengan hukum Newton. Jadi Halley selama hidup belum pernah lihat kometnya. Jadi dia memprediksikan ada benda langit yang akan mengitari matahari selama 76 tahun. Itu dengan perhitungan Newton, kemudian
kalau tidak salah 16 tahun sebelum komet ini hadir, Halley sudah meninggal, jadi Halley belum pernah melihat komet yang dia prediksikan, kemudian orang berhasil melihat dan memberi penghargaan, ini disebut komet Halley. Jadi komet ini punya keteraturan bahwa dia akan, kita bisa lihat 7 tahun sekali. Nah, Bu, ngomongin apa sih? Nah, dari beberapa contoh tersebut, itu ada suatu hal yang bisa kita ambil bahwa alam semesta ini teratur. Jadi kalau kita sesuatu hal yang tidak teratur, itu ternyata ilmuwan akan mencoba mencari dan ternyata teratur. Contoh sederhana, saat Kepler gitu ya menemukan hukum Keplernya, itu kan dari gurunya yang selama 20-an dilihat oleh hukum Kepler. Nah, Newton secara matematis juga bisa membuktikan hukum-hukum Kepler tadi. Nah, sehingga itu salah satu bentuk ya bahwa alam semesta yang awalnya kelihatannya tidak teratur ternyata punya keteraturan. Nah, Allah dalam surat Al-Mulk ayat 3 yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak mendapati pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka telitilah berulang-ulang, adakah kamu dapati sesuatu yang tidak seimbang. Jadi Allah itu menjamin bahwa alam semesta ini yang Allah ciptakan itu seimbang. Kalau kamu menemukan sesuatu hal yang tidak seimbang, Allah meminta kita telitilah berulang-ulang. Gitu ya, telitilah berulang-ulang, apakah kamu dapatkan suatu hal seimbang? Jadi tanda tanya. Artinya Allah sudah menjamin bahwa alam semesta ini seimbang dan kita diminta untuk meneliti berulang-ulang. Seperti itu. Oke. Nah, apa yang kita teliti ini sebenarnya sangat beraneka ragam. Ini tidak hanya khusus fisika ya, umum juga bahwa dari ukuran yang sangat kecil sekali yang ditemukan yaitu 10 pangkat min 15 meter atau 1 femtometer. Jadi kalau nano itu 10 pangkat min 9, ini 10 pangkat min 15 yaitu jari-jari proton. Sampai sesuatu hal yang besar 10 pangkat 26 meter yaitu jari-jari alam semesta yang tampak. Di sini ya, yang tampak. Jadi padahal alam semesta ini begitu sangat luas, banyak hal yang belum tampak, ya. Terus kemudian kita mengukur dari temperatur yang rendah, 3 Kelvin, yaitu awal pembentukan alam semesta, sampai temperatur yang sangat tinggi hingga 3 Kelvin. 3 itu 10 pangkat 9 Kelvin, gitu ya, yaitu bintang-bintang yang jauh lebih besar daripada matahari, contohnya bintang Rigel. Jadi matahari itu sekecil ini, nah ini bintang Rigel. Kemudian yang kita teliti dari massa yang begitu sangat rendah 10 pangkat min 30 kg, yaitu massa elektron, sampai massa alam semesta itu 10 pangkat 52. Dan dari waktu yang begitu sangat singkat, yaitu waktu yang dibutuhkan cahaya menembus inti atom, yaitu 10 pangkat min 23 second. Saat kedip lagi, ini sudah tidak bisa dibilang kedip, ya, sampai 10 pangkat 18 detik umur alam semesta, prediksi umur alam semesta, gitu ya. Nah, lalu Allah dalam surat ayat 100, katakanlah perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Ini penting sekali ya. Perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Rasulullah beri peringatan bagi orang yang beriman. Jadi Allah meminta kita untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, biasanya saya baca ini agak nangis, tapi semoga kali ini tidak nangis. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam siang dapat tanda bagi orang yang berakal. Siapa itu orang-orang yang berakal? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi kita dianggap berakal jika apa? Jika mengingat Allah dalam keadaan apapun, berdiri, duduk, berbaring, dalam keadaan apapun, dan sambil memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, gitu ya. Jadi orang-orang yang berakal adalah orang yang mengingat Allah dalam keadaan apapun, semeraya berpikir tentang penciptaan langit dan bumi.
Nah, kembali lagi tentang tadi, apa hakikat orang menuntut ilmu? Oke. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa gitu ya, Allah itu menciptakan alam semesta ini pasti seimbang atau teratur. Dan kalau kita menemukan sesuatu hal yang tidak seimbang atau teratur, kita diminta untuk mengamati secara berulang-ulang. Jadi meneliti berulang-ulang, gitu ya. Mengamati dan Allah meminta kita untuk mengamati apa yang ada di langit dan di bumi, gitu ya. Apa yang ada di langit dan di bumi dalam keadaan apapun kita, mau duduk, berbaring, berdiri, dan seterusnya. Jadi apa hakikat ilmu? Menurut saya hakikat ilmu adalah wujud kita menjalankan perintah Allah. Karena Allah yang membuat kita untuk ikan yang ada di bumi. Sementara dari fisika, dari hal yang kecil tadi, namanya inti atom, yaitu kuarks, sampai alam semesta itu sendiri. Bagi teman-teman yang tidak belajar fisika, hidup yang ada di bumi. Dan di dalam juga ada cabangnya astrobiologi, mempelajari makhluk hidup yang di luar dari bumi. Teman-teman yang lain mungkin yang sosial juga tetap mempelajari apa yang ada di langit dan di bumi, terutama di bumi ya, tentang interaksi sosial yang ada di bumi dan seterusnya. Dan itu wujud dari kita menjalankan perintah Allah. Oke, kita lanjut. Pentingnya pendidikan yang tinggi untuk wanita. Nah, biasanya ya sering ngapain nih belajar tinggi-tinggi gitu. Saya dulu begini, bapak saya itu hanya seorang guru, punya anak 6. Ibu saya tidak bekerja, jadi bisa dibayangkan bagaimana bapak saya menyekolahkan 6 anaknya. Jadi waktu itu, dan bapak saya punya prinsip, kalau satu S1, maka S1 semua. Kayak gitu. Jadi pada saat saya sekolah bisa S1 itu sudah sangat bersyukur sekali. Nah, pada saat saya semester 4 itu sudah mencari dosen pembimbing. Jadi nakal, semester 4 itu sudah ingin skripsinya ancang saya kalau skripsi tentang apa dengan siapa. Nah, waktu itu saya menghadap dosen saya, Pak Rosyid, dan beliau mengatakan seperti ini. Pada saat saya menghadap, saya masih ingat posisinya di mana dan seterusnya. Beliau mengatakan begini, sekolah itu minimal itu sampai S3. Di situ saya tertegun. Ya emang sekolah itu sampai S3, Pak, tidak ada S4, dalam hati saya seperti itu. Tapi kata-kata, ya kalau sekolah itu minimal S3, dalam hati saya waktu itu, ya konyol, Pak, wong saya aja S1 aja lulus, sudah alhamdulillah gitu ya. Jadi saya sama sekali tidak punya kepikiran untuk sekolah pada saat itu. Tapi bagi saya, oh ini doa dari seorang guru, jadi saya amini saja. Walaupun waktu itu saya sangat pesimis. Tapi ternyata saya lulus S1, kemudian saya bekerja selama 1 tahun, kemudian lanjut S2. Dan sekarang saya insya Allah proses untuk S3. Jadi di situ saya, oh ini bagian dari doa guru saya pada saat itu. Nah, kalau kemudian ditanya, Bu Hasna kenapa ya sekolah harus tinggi-tinggi, kayak gitu, misalnya seperti itu. Nah, banyak orang akan menjawab seperti ini ya, jadi karena, oh saya calon ibu, saya harus cerdas, saya harus pintar untuk anak-anak saya, dan seterusnya. Ya, itu jawabannya sangat valid dan sangat tepat. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Itu menurut Bu Asna. Lah Bu Asna dosen, memang sekolahnya harus tinggi lah. Kalau saya kan belum tahu Bu, nanti misal jadi ibu rumah tangga dan aduh bagi saya ibu rumah tangga itu jauh mulia. Ini pendapat pribadi Pak saya. Seorang ibu pokoknya, seorang wanita kemudian dianugerahi seorang anak, kemudian menjadi seorang ibu, bagi saya itu sudah sangat luar biasa. Mau dia profesinya orang mengatakan hanya sekedar ibu rumah tangga, yang bilang hanya sekedar silakan jadi ibu rumah tangga gitu ya. Nanti insya Allah pasti mereka tidak akan bilang hanya sekedar gitu ya. Oke, nah tetapi sesungguhnya dari semua itu ada yang lebih menurut saya. Yang pertama karena perintah Allah ya. Nah, seperti yang tadi sudah Bu Asna sampaikan di sebelumnya, materi sebelumnya. Jadi karena perintah Allah, apalagi pertama yang turun adalah Iqra, bacalah. Jadi memang kita menjalankan perintah Allah gitu ya. Kenapa wanita harus sekolah tinggi ya? Karena menjalankan perintah Allah. Selesai sebenarnya. Karena menjalankan perintah Allah.
Dan yang kedua, ada untuk mendapatkan pahala. Jadi belajarlah kalian semua atas ilmu yang kalian inginkan, maka demi Allah tidak akan diberikan pahala kalian sebab mengumpulkan ilmu sehingga kamu mengamalkannya. Jadi kita diminta memang untuk mencari ilmu dan mengamalkannya. Dan dengan seperti itu, insya Allah Allah akan memberikan pahala kalau kita ikhlas. Itu ya. Yang berikutnya adalah mendapatkan kebaikan. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah fakihkan ia dalam agama. Allah pahamkan dia terhadap dimudahkan dalam jalan menuju surga. Ini penting ya. Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Ini motivasi saya selama saya kuliah. Gitu ya. Selama saya lulus kuliah, saya pernah kuliah itu ini apa namanya? Kadang dalam proses saya berangkat kuliah ini di naik motor diboncengkan teman saya. Teman saya ini perempuan tapi ngebut biasa. Tetapi pada saat itu saya sangat tidak takut karena saya mikir kalau saya ini di tengah jalan kemudian kecelakaan karena teman saya ini ngebut, ya sudahlah, saya kan proses ilmu. Jadi insya Allah seperti janji Allah berarti jalan menuju surga. Dulu selalu berpikir seperti itu. Jadi insya Allah tidak takut. Dan pernah saya mau ujian UAS kalau nggak salah, UAS kuantum saya masih ingat sore, ujiannya setelah asar. Pada saat saya sholat asar di musola kampus saya, pada saat itu terjadi angin topan di UGM. Beringin yang di depan UGM itu beringin kokoh, beringin yang kalau tahu alun-alun kidulnya Jogja, itu tumbang. Jadi bisa dibayangkan topannya seperti apa. Nah pada saat saya sholat, musola kampus saya itu MIPA Selatan itu seng. Jadi sengnya kabur. Jadi kami sholat itu di bawah hujan dan angin yang begitu sangat hebat, dan suara itu ya seng tertiup, kemudian kaca dari ruang kuliah itu pecah dan seterusnya. Tapi alhamdulillah pada saat itu imam sholatnya tetap melanjutkan sholat. Jadi dan pada saat saya sholat saya hanya berpikir, ya Allah, indah sekali nih kalau dalam kondisi seperti ini saya meninggal gitu ya. Pertama saya dalam keadaan sholat, yang kedua saya sedang proses menuntut ilmu. Ya karena ini jadi Allah ini. Jadi ini menurut saya menjadi sebagai motivasi yang luar biasa ya. Karena orang yang menuntut ilmu berarti semakin dekat menuju jalannya menuju surga. Oke, yang berikutnya amal jariah. Ya kita menuntut ilmu tentu merupakan suatu hal yang kebaikan gitu ya, jadi pasti bagian dari suatu amal jariah dan itu akan berguna bagi orang-orang di sekitar kita kalau amal itu kita amalkan gitu ya, terus mendapatkan derajat yang tinggi. Ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang kedatangan ajal sedang ia masih menuntut ilmu, maka ia akan bertemu dengan Allah di mana tidak ada jarak antara dia dan antara para nabi kecuali 1 derajat kenabian. Walaupun kita tidak tahu ya definisi 1 derajat kenabian itu seperti apa, mungkin ahli tafsir yang bisa menafsirkan seperti ini, tapi luar biasa. Barang siapa yang kedatangan ajal sedang ia masih menuntut ilmu, bayangkan, maka ia akan bertemu dengan Allah di mana tidak ada jarak antara dia antara nabi kecuali 1 derajat kenabian. Ini mungkin bisa menjadi semangat sekali ya dalam saya kadang baca hadis dan ayat seperti ini tuh ngempet nangis nih bahasa Jawa nih. Ya berarti jelas mendekatkan diri kita kepada Allah, terus sebagai perlindungan diri. Mungkin saya cepat ya, nanti ini bisa di-share juga berada dan juga dalam lindungan Allah. Oke. Dan perhatikan, yang menarik, perhatikan bahwa dalam ayat Al-Quran dan hadis yang sudah tadi Bu Asna tuliskan di slide sebelumnya, tidak ada pengkhususan hanya untuk laki-laki, kan tidak ada ya. Jadi ini hanya untuk laki-laki, tidak ada. Jadi segala perintah dan kemuliaan yang kita dapatkan kalau kita berada di dalam majelis ilmu dan menuntut ilmu adalah untuk seluruh muslim. Artinya baik laki-laki maupun perempuan. Gitu ya, karena dalam hadis menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim, gitu ya, wajib. Nah, dalam riwayat yang lain diperjelas lagi, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Bu Asna tadi menjelaskan itu semuanya tidak ada khusus untuk laki-laki. Artinya itu juga berlaku untuk kita sebagai perempuan. Jadi kemuliaan seperti saat kita menuntut ilmu tadi, kemudian kita
kita menjemput ajal dalam keadaan menuntut ilmu, kita bertemu Allah, itu tidak hanya akan didapatkan oleh seorang laki-laki yang menuntut ilmu, tapi juga perempuan. Jadi kemudian apa alasannya kita seorang wanita harus menuntut ilmu yang tinggi? Ya karena itu tadi, karena pertama perintah Allah, kemudian yang berikutnya adalah kemuliaan-kemuliaan yang insya Allah kita dapatkan dalam itu ikhlas, begitu sangat banyak, gitu ya. Surga, bertemu dengan Allah, aduh itu sangat luar biasa. Oke, yang terakhir, tips atau motivasi dalam menuntut ilmu di masa pandemi ini, kayak gitu ya. Ini pendapat sangat pribadi ya, kalau sebelumnya Bu Asna mencari dari referensi, tapi kalau ini benar-benar pendapat pribadi. Yang pertama, saya tahu bahwa dalam pandemi ini banyak kesulitan dalam kita dalam menuntut ilmu, ataupun juga Bu Asna sebagai dosen, teman-teman Bu Asna, guru, dosen, dan seterusnya, ustadz, ustazah dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, itu mengalami kesulitan. Tapi mungkin ini sedikit tips. Yang pertama adalah berazam, menguatkan niat kembali, seperti tadi, bahwa kenapa kita harus menuntut ilmu tadi. Insya Allah, sholat kan juga perintah Allah. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit apapun, bahkan dalam keadaan perang pun, kita akan tetap tunaikan. Sama dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah perintah Allah, berarti kita juga azamkan dalam keadaan kesulitan apapun, insya Allah tetap kita berusaha untuk menuntut ilmu itu. Yang berikutnya adalah belajar menata. Oh ya, berazam ini, saya Bu Asna ngomong begini tidak sembarangan ngomong ya. Dulu kalau kita kuliah offline, biasanya kan pasti ngantuk, ada ngantuknya, apalagi jam-jam habis makan gitu ya. Kalau di UM jam 7, 8, 9 itu jam luar biasa. Saya mengajar di jam segitu, mata kuliah yang berat seperti FISMAT, FISDAS, dan kuantum, dan seterusnya. Itu berat sekali. Dulu saya juga pernah berada di posisi kalian, duduk seperti itu, mendengarkan di jam-jam seperti itu. Tapi waktu itu saya berazam, saya tidak boleh tidur. Udah, azamnya seperti itu. Saya tidak boleh tidur. Selama saya kuliah S1 maupun S2, ngantuk, itu bisa dihitung. Jadi berazam itu benar-benar kuat sekali ya. Kita azamkan, kita tancapkan benar-benar niat kita dalam menuntut itu benar-benar sekuat mungkin, insya Allah itu akan membantu. Yang berikutnya adalah belajar menata waktu. Ini juga saya lakukan ya. Jadi yang saya sampaikan ini insya Allah saya lakukan. Kita menata waktu, lebih baik kita tulis. Jadi saya pun menulis. Jadi misal misal jam 3:30 sampai jam 4 sholat tahajud, ini insidental, mungkin ada yang bangunnya jam 3 atau bangun jam 2, monggo. Pada intinya kita melakukan sholat tahajud dan ngaji gitu ya. Kemudian jam 4 sampai 4.30, 30 menit sholat subuh. Terus kemudian 4.30 sampai jam 6, ini insidental. Kalau yang bisa belajar untuk materi hari ini, silahkan belajar. 1,5 jam itu cukup, saya rasa, insya Allah. Saya dulu belajar cuma 15 menit. Bukan karena saya bisa, bukan. Karena saya memang membuat diri saya senang belajar. Jadi kalau saya senangnya 15 menit, it's okay, nggak apa-apa. Nanti lama-lama akan bertambah 20 menit, akan lama-lama bertambah 30 menit, dan seterusnya. Nah, tapi bagi yang berada di rumah, bisa digunakan untuk membantu orang tua. Nah, saya tahu tantangan bagi teman-teman yang belajar di rumah saat ini, karena ada tidak istilahnya punya, ingin bantu orang tua, ingin nemenin adik, ingin ngajari sekolahnya adik, dan seterusnya. Banyak tantangannya. Saya dulu sekolah S1, S2 juga tinggal bersama orang tua, dan itu jauh lebih berat menurut saya daripada teman-teman saya waktu di kos ya. Karena ya kita tidak bisa memungkiri kita harus membantu orang tua, karena itu bagian dari ibadah kita juga. Saya dulu juga gunakan waktu seperti ini habis subuh untuk membantu orang tua. Saya tidak gunakan untuk belajar, tapi saya gunakan untuk membantu orang tua. Bagi yang pertama yang paling saya lakukan adalah saya punya orang tua saya itu punya banyak kucing, bisa 20-an lebih, dan itu saya harus membantu orang tua saya itu merawat kucing-kucing itu di pagi, kemudian mencuci piring dan seterusnya. Tapi itu menyenangkan karena pagi hari ya. Dan berikutnya jam 6 sampai jam 7 itu bersih-bersih diri. Jadi misal mandi dan seterusnya. Nah, jam 7, nah ini yang penting. Jam 7, kita kan kalau kuliah biasanya atau Bu Asna bekerja itu jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, itu saya azamkan itu gunakan untuk belajar.
Kalau kalian belajar, kalau Bu Asna bekerja, misal seperti itu. Gimana kalau seperti itu untuk membantu orang? Tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kemudian kalau itu cukup, misal merasa kalian akhirnya apa istilahnya, tugas-tugas kalian terbengkalai dan seterusnya, sampaikan ke orang dengan baik, insya Allah mereka akan memahami. Nah, kuncinya pada jam 5 sampai kemudian menjelang sholat tahajud ini adalah me time kalian, terserah kalian. Dan saya sarankan jangan pegang laptop, jangan pegang buku. Kalau saya malah menyarankan begitu. Karena kita sudah memberi alokasi waktu jam 7 sampai jam 5 untuk belajar. Hargai diri kamu, untuk kamu gunakan untuk ibadah, kamu gunakan untuk membantu orang tua, gunakan untuk apa istilahnya lebih dekat dengan keluarga, atau me time dengan dirimu sendiri atau dengan teman-teman kamu, kayak gitu. Nah, untuk Sabtu dan Minggu saya sarankan juga tidak membuka laptop atau buku, gitu ya, tapi gunakan untuk dirimu, menghargai dirimu, misal bersepeda dengan teman-teman dan seterusnya. Ini yang saat ini ada di rumah ya. Saya sarankan begitu. Tapi kalau waduh tugas tidak bisa, Sabtu Minggu harus saya pegang, iya, tapi berilah waktu. Jadi misal jam 7 sampai jam 12 kamu kerjakan tugas, setelah itu adalah hari libur. Jadi gunakan itu. Belajarlah untuk menghargai diri sendiri, itu penting, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah menabung. Nah, ini bagi teman-teman yang kesulitan pulsa. Walaupun sekarang insya Allah pemerintah sudah memberi ya, tapi di luar daripada itu, saya rasa kalian juga perlu melakukan ini, menabung. Uang yang bisa untuk beli makan atau jajan pada saat kalian kos, itu diubah menjadi tabungan. Gak usah banyak-banyak, cukup 3.000 sampai 5.000 saja, cukup banget. Kalau kalian aduh Bu itu juga terlalu besar, oke, dikurangi saja, 2.000 it's okay. Nah, setelah 3 minggu, kalian ambil. Jadi kalian menyediakan celengan gitu ya. Nah, setelah 3 minggu, kalau 3 minggu itu kita hitung 21 hari, maka kalau Bu Asna hitung, misal 3.000 saja, dikali 21 hari, itu 63.000. Insya Allah cukup untuk membeli pulsa yang kuotanya cukup banyak ya. Saya pun 1 bulan kurang lebih segitu kok, 55.000 saya biasanya kalau beli pulsa 1 bulan. Tapi ya begitu, insya Allah segitu. Tapi kalau di kampus ya pakai wifi sih sebenarnya ya. Nah, mungkin yang 5.000 itu bisa sampai 150.000. Nah, kayak gitu. Itu 3 minggu loh ya. 3 minggu itu kan kurang dari 1 bulan. Kayak gitu. Nanti kalau ada misal, oh ternyata pulsanya 55.000, berarti kan kalau 63 sisa, nah itu gunakan untuk menyenangkan dirimu sendiri. Misal beli es krim, ini biasanya saya lakukan, beli es krim, atau beli coklat, atau beli minuman-minuman gitu ya, sekarang banyak sekali, itu untuk menyenangkan diri sendiri, itu perlu loh ya, itu perlu menurut saya. Nah yang berikutnya adalah sedekah. Apalagi di saat pandemi seperti ini, saya sarankan malah justru banyak bersedekah. Dari kamu menabung sedekah, misal 1 hari 1.000, masukkan di tempolongmu atau masukkan di toples atau apapun itu, lalu kemudian setelah 1 minggu atau setelah 1 bulan, silahkan terserah, itu kamu ambil, kamu bawa, kamu keliling di sekitar sekitar tempat tinggalmu, insya Allah kamu akan temukan banyak pedagang kecil atau ada anak kecil yang tidak bisa membeli pulsa dan seterusnya, itu bisa kamu sedekahkan kayak gitu. Selain juga itu bagian dari ibadah, juga bagian dari kita istilahnya peduli dengan sesama kayak gitu ya. Oke. Dan yang berikutnya, nah ini penting, belajar kelompok. Saya sangat tidak menyarankan tidak menyarankan kepada mahasiswa saya itu belajar individu. Kalian perlu belajar kelompok. Nah, kalau di saat pandemi karena jauh, gunakan grup WA. Dan ini tanpa dosen ya, biar kalian lebih bebas. Karena saya tahu kalau ada dosennya itu baik Bu, terima kasih Bu, gitu ya. Ya Bu, kedengeran Bu, suaranya Bu, gitu. Padahal di belakang itu nggak tahu. Nah, gunakan grup yang seperti itu, saling berbagi pengetahuan, saling share tentang bagaimana proses mengerjakan tugas, bukan mencontoh ya, tapi saling membantu, mungkin yang saling satu tidak tahu bisa membantu temannya dan seterusnya. Sama-sama tahu, itu bisa saling berbagi dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah saling memberi motivasi. Karena saya yakin kalian mungkin ada yang rumahnya jauh gitu, curhat kepada temennya, aduh sinyalnya nggak ada dan seterusnya, ini bisa saling memberi motivasi. Dan yang nomor 6 ini mungkin saya rasa sulit, tapi berusahalah terbuka dengan dosen, baik kesulitan akademik maupun non akademik, minimal sekali ke dosen PA-mu.
ke PA-mu gitu ya. Kalau kamu punya dosen PA yang non sewu tidak begitu asik menurut kamu untuk kamu share tentang masalah kamu baik akademik maupun non akademik, cari dosen PA temanmu yang bisa membantu kamu. Itu tidak masalah. Saya rasa beliau dosen itu tidak akan keberatan walaupun itu bukan mahasiswa PA-nya. Saya sering sekali sebagai dosen PA mendapatkan ini ya curhatan gitu ya baik akademik maupun non akademik dari bukan mahasiswa PA saya, itu tidak masalah. Dan kalau yang sangat teknis terkait dengan suatu mata kuliah tidak masalah kalian sampaikan ke dosen itu ya seperti jam perkuliahan mungkin non sewu ada yang bukan dari WIB mungkin dosennya waktunya waktu Indonesia Barat sementara kamu ada di Indonesia Timur selisih 2 jam gitu ya beliau menginginkan jam 4 sore kamu kan jam 6 sore sudah apalagi berat di sinyal dan seterusnya nah itu tidak masalah disampaikan. Kami selaku dosen itu sering berdiskusi terkait itu dan berusaha bagaimana caranya tidak memberatkan mahasiswa. Walaupun mungkin tidak langsung bisa ya, tapi itu selalu menjadi bagian dari diskusi kami. Nah, pada intinya seperti kata saya, dalam proses belajar itu jangan sendirian. Jangan baperan menghadap tembok lalu nangis gitu ya. Kalian butuh teman. Intinya seperti itu. Apalagi sedang skripsi. Wah, itu wajib butuh teman. Karena kalau tidak ada teman, kalian akan stuck sendiri. Kalau sudah stuck sendiri, wah nanti lama skripsinya. Jadi butuh teman. Nah, ini bagi para pejuang sinyal. Nah, sekarang ada pejuang, dulu biasanya ada pejuang takjil, ini pejuang sinyal. Jadi atur waktumu keluar rumah. Ini tips ini saya sejauh ini alhamdulillah tidak pernah ke ini sinyal ya, tapi ini tips ini saya dapatkan dari teman dosen. Jadi dulu ada teman dosen yang pulang kampung, rumahnya memang desa sekali, dan dia mengazamkan dirinya seperti bekerja. Jadi walaupun dia di rumah, dia pagi berangkat ke desa tempat di mana dia bisa mendapatkan sinyal sepanjang itu kemudian dia upload tugas, memberi perkuliahan, rapat dan seterusnya. Jadi benar-benar seperti mahasiswa yang kesulitan sinyal ya, seperti kamu berangkat ke sekolah dulu, misal ke sekolahmu dulu waktu SMA gitu ya, untuk mencari sinyal di desa. Dan itu bisa di-share ke dosen ya, biar dosen kalian juga tahu bagaimana perjuangan kamu. Saya punya teman, tapi dosen UIN, dulu di angkatan saya, itu sering sekali mau posting. Setiap dia upload misal materi, misal di YouTube, atau upload tugas kalau kita si pecer, misal gitu, dia harus, atau rapat, mohon maaf, dia harus naik pohon sawu. Karena kita tahu pohon sawu itu tinggi ya. Jadi dia naik pohon sawu. Jadi dia selalu gini posting moto gitu dari atas ke bawah. Ini bukan nyari sawo, ini sedang rapat gitu. Atau ini bukan sedang nyari sawo, tapi ini sedang upload materi. Jadi artinya yang berjuang mencari sinyal itu tidak hanya mahasiswa atau murid, tapi juga guru apapun dosen. Terutama bagi yang rumahnya memang jauh sinyal. Tapi percayalah bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kamu diberi mungkin bagi teman-teman yang saat ini kesulitan sinyal, mungkin Allah sedang ingin memberi pahala sabar, sedang ingin memberi pahala perjuangan yang itu tidak diberikan kepada teman kalian yang diberi kemudahan terkait dengan sinyal, gitu ya. Insya Allah itu tidak akan sia-sia. Mungkin bisa jadi itu pemberat timbangan amalmu kelak, kan tidak tahu ya. Oke. Nah, untuk motivasinya yang insya Allah terakhir slide 2 dari belakang gitu ya, kita belajar itu sebenarnya tidak hanya sekedar kenapa kita harus belajar gitu ya, sebenarnya bukan hanya untuk pintar dan seterusnya tadi, tapi dari belajar kita itu bisa belajar banyak hal di luar materi yang diajarkan, misalnya yang fisika, yang biologi, atau mungkin sejarah mungkin, atau yang ekonomi dan seterusnya. Tapi kita proses belajar, kita itu belajar dalam menyelesaikan masalah. Gitu ya, belajar bagaimana memimpin, belajar menjadi anggota yang baik, jadi memimpin dan juga menjadi anggota yang baik. Kemudian belajar berdiskusi, menerima pendapat orang lain, berkomunikasi di depan umum, mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, gitu ya, mengerjakan sesuatu di bawah tekanan dan target, jujur, kreatif dan inovatif, dan saling merawat, dan masih banyak lagi. Jadi itu kita akan dapatkan pada saat kita sekolah memang. Jadi wah, saat ini harus mengerjakan tugas A, tugas B, tugas C dalam satu waktu, harus dikumpulkan besok. Insya Allah itu akan berguna nanti kalian setelah keluar dari bangku perkuliahan. Percayalah, saya sudah membuktikan.
yaitu ya bagaimana kalian bisa diminta kelompok berdiskusi, menerima pendapat orang lain, dan itu akan kalian gunakan setelah kalian lulus. Percayalah guys, bahasa sudah membuktikannya. Jadi pergunakan waktu kuliah dengan sebaik mungkin. Saya sebenarnya sangat menyesal sebelum pandemi ini saya mengajar itu sering mahasiswa acuh tak acuh terhadap perkuliahan, merasa bahwa ilmu yang saya sampaikan itu tidak berguna untuk dirinya. Waktu itu saya sampaikan seperti ini, tetaplah berusaha untuk duduk dan memperhatikan materi yang Bu Asna sampaikan. Suatu ketika kamu akan merindukan duduk seperti ini. Saya pernah bilang seperti itu dan itu berkali-kali. Dan sekarang saya yakin kita sedang merindukan duduk di bangku-bangku ruang kuliah secara langsung ya gitu. Jadi mungkin juga suatu ketika kita akan merindukan waktu-waktu seperti ini gitu juga ya, bisa belajar dari kamar kalian gitu. Mungkin seperti itu. Oke, dan ini pendapat pribadi sekali dari segala motivasi dan seluruhnya yang paling menurut saya paling memotivasi adalah kata bersyukur. Saya tahu bahwa kita dalam pandemi ini banyak sekali hal yang sulit, tetapi alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Kalian masih bisa duduk di dalam kamar kalian, masih bisa duduk di rumah kalian, masih duduk di dalam kos kalian, tidak duduk di dalam rumah sakit ataupun duduk di ruang isolasi. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan semoga selalu diberikan kesehatan. Dan kita masih bersyukur diberi kesempatan untuk belajar. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk belajar. Bahkan di saat pandemi ini juga banyak mahasiswa yang takut putus kuliahnya karena kemudian orang tuanya ada yang di PHK dan seterusnya. Jadi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk masih diberi kesempatan untuk belajar. Dan alhamdulillah sekali kita masih diberi banyak kemudahan. Mungkin banyak sekali kesulitan. Tapi percayalah kita itu punya kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk syukur, peluh dengan banyak kesulitan, tapi kita juga diberi peluang atau kesempatan untuk bersyukur. Jadi tergantung kita. Kita mengambil peluang untuk mengeluh atau kita mengambil peluang untuk bersyukur. Gitu. Itu saja, terima kasih, jazakumullah khair. Mohon maaf kalau banyak hal yang tidak tepat, Bu minta koreksinya, dan mari kita sharing ya terkait dengan apa yang Bu Asna sampaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Asna, terima kasih banyak atas materinya yang sangat luar biasa gitu ya Bu. Ini ada beberapa pertanyaan Bu dari teman-teman. Ya. Mungkin saya akan 3 dulu aja. Iya, monggo. Yang pertama itu dari dia, bagaimana cara meminimalkan saat menghadapi cobaan yang terasa berat. Contohnya itu ketika tugas, sehingga kita mengeluh dan kurang bersyukur masih bisa menikmati kuliah yang tidak dirasakan oleh semua orang. Gitu. Terus yang kedua dari Atika, Bu, bagaimana jika menuntut ilmu itu wajib, lalu jika orang tua melarang kuliah, padahal kami ingin sekali untuk kuliah. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, ini dari Siska Amarita. Nah, ini untuk mahasiswa tahun akhir, Bu. Kan mengambil mata kuliah yang sedikit, sehingga merasa gabut dan malas, sehingga karena tidak banyak tugas mata kuliah yang diperoleh. Meskipun sebenarnya ada tanggungan lain seperti mencicil skripsi ataupun KPL. Nah, bagaimana tips menghindari rasa malas ini, Bu? Gitu, Bu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Dan terima kasih untuk penanya ya. Tiga penanya ini dulu. Yang pertama dari Mbak Gia tadi ya. Bagaimana meminimalkan mengeluh saat menghadapi cobaan yang terasa berat. Sebagai contoh, tugas, meminimalkan.
Akan gini, mengeluh itu kan sangat manusiawi sekali. Jadi tidak apa-apa mengeluh. Sebenarnya mengeluh itu sangat manusiawi. Tidak apa-apa mengeluh, tapi jangan lama-lama. Intinya begitu. Pertama, kalau kamu punya sepeda motor atau kamu punya sepeda atau kamu bisa jalan atau kamu bisa nge-grab, silakan. Saya sarankan sesekali kelilinglah di sekitar tempat tinggal kamu. Saya kalau bekerja sangat capek sekali, sangat mengeluh sekali karena seakan-akan semua ditimpakan ke saya. Padahal saya perempuan gitu ya, mungkin karena di fisika sedikit perempuannya. Jadi yang perempuan itu dianggap laki-laki, seperti begitu. Misal pada saat datang bulan, misal kayak gitu ya, dengan kondisi yang lemah, tapi harus bekerja dan sebagainya. Kita akan begitu sangat mengeluh. Jelas, tidak salah menurut saya, sangat manusiawi. Itu diaminkan dulu ya di dalam hati. Gak apa-apa mengeluh karena kita manusia, tidak masalah. Nah, lalu biasanya yang saya lakukan, ini saya memberi jawaban sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan saja ya, jadi real, insya Allah tidak teori. Saya biasanya jalan, kalau di Malang, saya keliling di dekat pasar besar. Kalau saat pandemi seperti ini, ya memang harus lebih hati-hati. Nah, atau minimal di dekat sekitar kos saya. Gak usah jauh-jauh pun, kita akan menemukan banyak sekali pedagang kecil, bapak-bapak tua mendorong sepedanya, menjual pepaya, atau kemudian seorang ibu-ibu nek basa Jawa ini ngiderke opo wis ngono lah ya ngiderne keripik gitu ya, atau kemudian pada saat kita makan bakso, beli bakso kemudian bapaknya ngeluh tidak banyak yang beli, atau beli tahu campur misal, wah mbaknya ini baru pertama kali yang beli, padahal itu jam 8 malam, bayangkan. Nah, seperti itu insya Allah dengan sangat cepat sekali mengeluh kita hilang, menurut saya. Jadi saya biasanya untuk meningkatkan motivasi dan mengurangi mengeluh itu dengan cara melihat di sekitar kita. Karena ternyata banyak sekali yang jauh lebih besar cobaannya daripada kita terkait dengan pandemi ini. Yaitu tadi pedagang kecil, luar biasa wes. Itu nggak bisa diceritakan, bisanya jalani. Jadi saran saya seperti itu. Kalau banyak tugas, saat ini kamu mengeluh, suatu ketika kamu akan bersyukur. Percaya. Saya dulu kuliah juga begitu. Banyak sekali tugasnya. Dan dosen saya itu kejam-kejam. Kalau kalian dikasih tugas, kalian mungkin masih nggak bisa UAS UTS, masih dapat B mungkin. Kalau saya dulu dapat D, dapat C. Kalian praktikum dengan laporan yang, laporan kalian itu sebenarnya bikin, kalau lagu itu, ku menangis gitu ya. Tetapi keluar nilai langsung A, ya kan? Kok saya dulu kuliah seperti itu, praktikum yang sudah kita jalani seperti itu dapat D. Nah, tapi saya dulu mengeluh, iya. Tapi saat saya bekerja, ternyata ilmu yang saya dapatkan itu berguna sekali. Bagaimana kita dalam satu waktu diberi pekerjaan yang begitu sangat banyak, harus selesai dengan cepat, harus selesai dengan baik, dengan banyak tuntutan, banyak tekanan, dan seterusnya. Kemudian belum kalau belajar kelompok, menerima pendapat teman yang tidak menyenangkan, misal, atau teman yang, oh sudah kamu kerjakan aja, aku manut aja, misalnya seperti itu. Itu akan kamu gunakan pada saat kamu setelah kuliah. Percayalah. Jadi saat ini kalian susah, banyak tugas dan seterusnya, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Percayalah. Dari segi yang bisa akan kita nikmati, kita lihat di dunia, itu pada saat kamu selesai kuliah nanti, itu benar-benar berguna. Nah, yang tidak kita bisa lihat, saya yakin kesusahan apapun yang kamu sedang lakukan ini, itu menjadi pemberat timbangan amal ibadah kamu. Karena Allah mengatakan bahwa kita tertusuk, nggak sengaja mungkin yang jilbab tertusuk jarum saja menghapus dosa kita. Apalagi kepayahan kita, kesusahan kita dalam menuntut ilmu. Insya Allah itu akan Allah balas. Jadi kalau secara real, untuk membangkitkan agar kita tidak mengeluh, lihat orang lain, gitu. Atau lihat temanmu yang kesusahan. Misal kamu tidak kesusahan sinyal, perhatikan temanmu yang harus turun atau malah naik ke bukit untuk mendapatkan sinyal dan seterusnya. Dengan seperti itu insya Allah. Dan kembali lagi mengingat
azam tadi, berazam, berniat bahwa saya itu menjalankan perintah Allah. Kita tidak tahu, mungkin pada saat kamu Zoom dengan dosen atau Google Meet dengan dosen atau sedang mengerjakan tugas, kemudian pada saat itu ajalmu dipanggil, itu luar biasa menurut saya. Allah menjanjikan kita bertemu dengan Allah gitu ya, dan ditempatkan bersama dengan nabi-nabi. Jadi luar biasa. Mungkin itu bisa sharing di luar dari ini. Saya rasa jawaban saya tentu tidak akan langsung memuaskan ya. Dan saya sangat membuka ya, mau WA langsung sharing dengan Bu Asna dengan sangat senang sekali. Berikutnya Atika tadi ya. Atika, Bu ingin wajib bagaimana jika, satu, jika menuntut ilmu itu wajib, lalu bagaimana jika ada orang tua yang melarang kuliah, padahal kami ingin sekali kuliah. Ya, saya tahu. Saya pernah mengalami punya mahasiswa PA semester 2, semester 1 pada saat itu, kemudian dia dilarang orang tuanya kuliah, tapi karena dia sakit pada saat itu. Dan saya berusaha meyakinkan orang tuanya, cuti saja Pak, 1 semester atau 1 tahun kemudian dilanjutkan. Tapi orang tuanya tidak bersikuku untuk tidak boleh kuliah karena dia sakit. Tapi akhirnya tetap kuliah sih, walaupun tidak di UM ya. Kemudian dia keluar dari UM, terus dia kuliah, dan sampai sekarang masih kontak-kontakan. Nah, sekarang bagaimana kalau orang tua kita melarang kita untuk suatu perbuatan yang baik? Kita pandang baik ya, menuntut ilmu itu baik. Ini juga sulit. Saya juga punya orang tua yang begitu sangat sulit kalau sudah punya keinginan gitu ya. Yang pertama memang komunikasi dengan baik. Kita tunjukkan bahwa dengan kita sekolah, dengan kita menuntut ilmu, kita jadi lebih baik. Misal, sebelum kamu menuntut ilmu, kamu kalau disuruh itu nggak mau. Tapi kalau setelah menuntut ilmu, Dok, tumbas ke ibu beras, nah itu kamu langsung berangkat, misal dan seterusnya. Jadi suatu hal yang baik. Dan misal di rumah jadi lebih rajin, karena ini posisinya di rumah, lebih rajin, lebih ikut membantu orang tua membersihkan rumah. Kemudian kalau orang tua kesusahan secara materi, kamu misal dikit-dikit usaha, misal entah itu jual jilbab atau apa, tapi kamu juga tetap kuliah. Nah di situ insya Allah orang tua akan terenyuh, oh berarti kamu sekolah itu membawa kebaikan. Pada intinya sesuatu hal yang dilarang, tapi kita bisa membuktikan kepada orang tua bahwa kita tetap menjalankan itu dan kita menjadi lebih baik, insya Allah menurut saya orang tua pasti luluh. Jadi jangan sampai kamu malah membantah orang tua. Nah kalau disuruh sekolah nggak mau dan kamu membantah, dalam tanda kutip, malah orang tua berpikir, tuh kan, dengan sekolah malah jadi wani kan, sok pinter, nah misalnya seperti itu. Jadi malah dengan kita sekolah, kita jadi lebih baik. Nah, insya Allah orang tua, oh ternyata nih anakku sekolah itu lebih baik, kayak gitu. Nah, kalau terkait dengan materi, misalnya, misal alasannya karena materi, kamu bisa sampaikan kepada PA kamu. Kalau PA kamu tidak begitu merespon, kamu bisa sampaikan kepada jurusan. Kalau di dalam fisika, itu insya Allah ada alokasi dana untuk bantuan kepada mahasiswa. Itu dari back office. Nah, itu bisa juga bisa dilakukan sambil kamu juga punya merintis usaha. Oh, Bu, berarti saya susah sekali dong kuliah, gini-gini harus merintis usaha dan seterusnya. Bahwa segala kesulitan itu berbuah pahala. Gitu ya. Kalau bahasanya Arab nang surga kok gampang gitu. Ke surga mudah ya, hadiahnya bukan surga tapi katanya kipas angin gitu ya. Jadi kalau ke surga ya tentu perjuangannya berat. Intinya begitu. Terus jadi intinya kamu ya, tunjukkan kepada orang tua bahwa kamu dengan kuliah dan menuntut ilmu kamu menjadi lebih baik, menjadi anak yang lebih baik, punya akhlak yang lebih baik. Terus ada Siska Amalia, aku mau izin bertanya, biasanya mahasiswa tahun akhir itu sedikit hampir tahap kuliah, betul. Sebelum merasa gabut dan malas, sekarang merasa tidak punya tugas selama kuliah dan bermulai. Ini lucu ya. Jadi ono sing masalah ikutan tugas, tapi ono sing masalah ikutan tugas. Jadi berarti yang diberikan itu sebenarnya ada tanggungan lain seperti ijazah sempurna, skripsi atau praktek. Saya pernah mengalami ini, gitu ya. Skripsi misal tinggal mata kuliah khusus saja yang tidak banyak tugas, tetapi sebenarnya tugasnya itu banyak tapi tidak terlihat gitu ya. Seperti skripsi atau yang sedang proposal atau mungkin PKL harus membuat laporan PKL dan seterusnya. Saran saya adalah kamu kan habis ini kerja loh, misal yang ya walaupun
jadi ibu rumah tangga, Bu, yo itu yo kerja gitu ya. Jadi setelah ini kan kerja, artinya misal dari sempro ke kerja, itu kan kurang lebih cuma 1 tahun. Anggap dirimu sedang bekerja. Jadi kamu bangun tadi itu ya, setelah selesai semua, mandi, gak usah pakai baju rapi, enggak apa-apa. Tapi kalau saya dulu pakai baju yang rapi, saya buka laptop saya anggap saya sedang bekerja. Gitu. Tapi karena dulu saya ingin sekali segera jadi guru, cita-cita saya dulu guru. Jadi saya buka laptop, anggap saya sedang bekerja menjadi guru. Jadi saya siapkan kamar saya seperti tempat kerja. Saya siapkan meja saya rapi, jadi kayak orang kerja gitu loh, intinya. Tapi kerjanya di rumah. Saya buka laptop, nah orang kerja itu kan dari jam 7 sampai jam 5 toh, atau jam 4 toh, 8 jam lah minimal. Istirahatnya ya zuhur itu sama asar. Ya saya gunakan. Jadi saya buka laptop, saya kerjakan skripsi. Gitu. Saya kerjakan skripsi. Oh, pusing ya Bu, jenenge wong kerja iki yo pusing gitu. Jadi itu kayak latihan gitu loh. Jadi benar-benar jangan kendorkan dirimu karena kamu tidak kuliah, maka ya sudah kamu tidurnya apa nih wong Jawa Timur ngomongnya bangkong gitu ya istilahnya. Bangun siang. Jangan dilakukan karena nanti kamu ke depan itu akan kerja. Kerja nggak bisa seperti itu, gitu kan? Jadi bangun pagi, kemudian benar-benar di depan laptop kayak orang bekerja, ngetik dan seterusnya. Belajar itu tulislah. Kalau kamu sedang sempro saat ini atau sedang sedang proposal atau skripsi, apa yang kamu baca harus kamu tulis. Kalau apa yang kamu baca tidak kamu tulis, loh aku apa ya itu mau baca aja. Tapi kalau kamu tulis ada hasilnya, itu akan memotivasi kamu. Gitu. Weh jadi 1 paragraf, weh jadi 1 kalimat, gitu. Weh tahu-tahu sahabat, nah kayak gitu, semacam itu. Jadi anggap dirimu bekerja. Saya dulu di rumah skripsi, gitu ya, tinggal skripsi saja. Itu saya pakai baju rapi gitu, walaupun nggak pakai jilbab ya, karena di rumah saya pakai baju rapi kayak saya kerja beneran. Jadi saya buka laptop, saya ngetik, walaupun kalimatnya acak aduk nggak apa-apa. Yang penting benar-benar kayak orang kerja, menganggap diri kamu kerja. Semoga bisa seperti itu, karena kuncinya skripsi sama proposal itu jangan kasih kendor. 1 hari kamu kendor, kecuali Sabtu Minggu ya. Kalau Sabtu Minggu harus dikendorkan malah. Karena itu me time kamu. Kamu harus memberi penghargaan kepada kamu. Saya sendiri juga begitu. Sabtu Minggu itu berusaha tidak buka laptop. Berusaha untuk tidak buka laptop. Memberi hadiah untuk diri sendiri. Saya gunakan untuk hal yang lain. Misal keliling Malang, ya itu tadi. Misal kita sedekah gitu ya, keliling dari tabungan yang sudah kita cicil dan seterusnya. Seperti itu. Pokoknya intinya me time. Atau kamu mau jalan ya intinya mengikuti protokol COVID ya kalau saat ini seperti itu. Intinya begitu. Jadi jangan kasih kendor dan kamu harus punya minimal 1 teman yang memotivasi kamu. Yang saling motivasi. Bisa sama-sama sedang proposal, sama-sama sedang skripsi, saling mengingatkan. Jangan pernah sendiri kalau sedang proposal atau sedang apa? Ya, proposal ya namanya, proposal skripsi ataupun skripsi, jangan pernah sendirian. Kalau sendirian, nanti kamu tahu-tahu ngadep tembok nangis, pasti gitu. Itu ya, oke. Itu Mbak Dewi, ada lagi? Masih ada pertanyaan selanjutnya, Bu. Dari Lisa, ini mungkin yang anak organisasi, Bu. Bagaimana caranya mengatasi adanya kegiatan lain yang tiba-tiba muncul jadwal yang telah kita susun? Iya, oke. Bagus pertanyaannya. Siap. Dari Nabila. Sewaktu ada niatan ingin kerjakan tugas, biasanya ada teman yang mengajak untuk keluar, main game dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk menolak ajakan itu tanpa membuat hati mereka begitu. Dan yang ketiga itu dari Ayu, bagaimana cara menjaga diri bahwasannya kita semua itu kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu sampai jenjang pendidikan yang tinggi. Nah, mungkin baca motivasi dan pada saat itu termotivasi. Tapi ketika melihat teman yang kemampuannya itu lebih tinggi, itu jadi minder lagi. Gitu. Oke, saya jawab ya, biar waktunya juga singkat. Emang waktunya tidak ada. Yang pertama jadi boleh. Lisa ya, Mbak Lisa ya?
Mbak Lisa, bagaimana caranya mengatasi adanya kegiatan lainnya tiba-tiba muncul pada jadwal yang telah kita susun? Wah, kamu mengalami seperti ini, bersyukurlah. Karena dalam bekerja, kita juga akan sering seperti itu. Saya yakin kalian pilih bekerja kan ini ya, kebanyakan. Misal jadi guru, atau apa, dan seterusnya. Itu akan sering kita alami. Jadi misal buat saja, mau ngajar, mau nyiapkan materi untuk ngajar, tiba-tiba ditelepon, kajur. Bahasa bisa kejurusan, gitu. Ngerjakan ini, akhirnya terbengkalai. Apa yang sudah kita susun rapi-rapi, apa yang kita cita-citakan pada saat bangun, gitu, berantakan. Kamu saat ini mengalami itu sangat bagus menurut saya, karena nanti ke depan itu akan sangat berguna untuk kamu. Nah, bagaimana caranya? Saya belajarnya seperti ini, kayak orang utang. Jadi kan kita sudah susun itu tadi ya, harusnya jam sekian sampai jam sekian kita belajar. Kok tiba-tiba harus mengerjakan yang lain? Misal mengerjakan suatu hal yang lain dari luar dari apa yang kita susun, itu menghabiskan waktu berapa jam? Misal menghabiskan waktu 3 jam, saya ekstrim ya, 3 jam misal atau 5 jam. Berarti kamu utang. Kamu harus bayar. Pada jam berapa? Pada saat malam tadi. Karena malam itu kan free, terserah gitu kan. Nah, itu bisa kamu bayar. Bayarnya tidak harus kontan. Maksudnya, oh hari ini saya 3 jam tersita tidak belajar misal. Nah, maka jam malam tidak langsung 3 jam. 3 jam kok belenger gue. Nah, caranya 1 jam hari ini, 1 jam besok, 1 jam besok lagi. Kayak gitu. Lah Bu, tapi setiap hari kayak gitu ya tersita begitu. Ditambah. Berarti hari ini 2 jam, besok 2 jam, dan seterusnya. Nah, yang tahu ritme itu kalian kan, berapa banyak waktu yang tersita karena tiba-tiba ada pekerjaan yang mendadak. Misal tiba-tiba disuruh orang tua kemana, atau tiba-tiba yang tadi ada pertanyaan juga terkait organisasi, dan seterusnya. Berarti kalian punya utang. Dulu, misal belajar matfis gitu ya, matematika fisika gitu. Misal waktu itu misal saya punya berazam 1 hari 1 soal. Saya 1 hari saya belajar pokoknya 1 soal. Gampang rapopo, masalah seperti 1 soal. Nggak ngerjakan hari itu 1 soal. Berarti besok aku ngerjakan 2 soal kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu sangat wajar. Nah, sama halnya pada saat bekerja. Oh, harusnya mengerjakan A. Tiba-tiba ada B yang lebih mendesak. A-nya dikerjakan nggak? Dikerjakan. Tapi nanti. Gitu ya, nanti. Kalau kuliah pada saat daring langsung, misal dan seterusnya kan harus ya, jadi itu yang diprioritaskan. Yang lain, misal ada yang mendesak-mendesak, itu nanti. Kita bayar nanti dan seterusnya. Semoga gitu ya, bisa. Makanya tadi, saya sarankan mencatat. Kalian punya catatan hari ini ngapain, jam berapa, dan seterusnya. Kayak gitu. Bu, nanti nggak terpenuhi ya, saya nggak matui diri saya sendiri. Nggak apa-apa, namanya belajar itu ya kayak gitu. Nggak langsung matui. Bahkan bertahun-tahun bisa saja itu nggak kamu patuhi. Tapi nanti kamu lama-lama akan patuh. Ya sama seperti orang belajar sepeda. Awalnya jatuh, insya Allah meremnya bisa numpak sepeda. Gitu ya. Terus yang berikutnya, apa ini tadi? Mbak Lisa, terus apa ya? Nabila ya? Ada yang macet ya? Mbak Lisa, Mbak Nabila yang ada teman yang mengajak keluar. Kalau itu tadi di luar nggak jam kuliahmu, bentar kacamata saya basah. Di luar dari jam kuliahmu itu nggak apa-apa. Kan itu me time kamu, jadi nggak masalah. Tapi kalau di dalam jammu tadi, oh saya harusnya jam 7 sampai jam 5 ini belajar. Pokoknya belajar lah, pokoknya intinya begitu ya, misalnya kuliah pokoknya. Ya kayak saya ke kampus itu, kan jam 7 sampai jam 5 saya baru pulang, kayak gitu. Berarti kan saya di kampus itu benar-benar belajar misalnya. Gitu. Pokoknya intinya belajar gitu ya. Nah kok teman-teman ada di jam segitu, kamu perginya berapa jam? Sama seperti tadi pertanyaan pertama, saya gitu orangnya. Misalnya saya seperti ini sekarang di kos, terus ada teman minta tolong, Mbak Asna bisa ke rumah saya mau minta tolong begini begitu. Wah, pada saat itu saya bekerja, saya absennya bekerja kok. Nah, kan kalau waktu di kampus kan nggak bisa, saya di kampus jadi nggak bisa minta tolong. Tapi pada saat di kos nggak punya alasan bekerja, kan bisa ditinggal biasanya gitu ya. Nah, saya misal ke rumah teman saya itu untuk membantu, saya hitung berapa jam? 5 jam. Ya wes, berarti nanti saya pulang habis maghrib, saya harus 5 jam bekerja. Apalagi saya digaji negara ya.
saya harus tuntaskan, 5 jam itu saya harus ganti. Nah, kayak gitu. Wah, nggak kuat ya, ternyata cuma 3 jam. Nggak apa-apa, 2 jamnya besok. Besoknya pun 1 jam, ya nggak apa-apa. 1 jamnya besok lagi. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi kayak orang utang gitu, tapi utangnya waktu. Intinya seperti itu. Jadi apalagi saya bekerja itu. Jadi menurut teman, apakah ditolak, Bu? Kalau itu waktu me time kamu, tidak masalah, tidak ditolak, nggak apa-apa. Karena kamu butuh bersosialisasi, itu juga belajar. Gitu ya, temanmu curhat, kamu menyelesaikan masalah temanmu, itu juga belajar. Tapi kalau di luar, itu kalau di luar jam. Tapi kalau di dalam jam, itu tadi, harus kamu ganti. Saran saya begitu. Saya belajar seperti itu juga bertahun-tahun ya. Ngomongnya penak, ya saiki ngomongnya penak. Dulu ya angel kok jalani gitu ya. Namanya belajar memang seperti itu. Terus Mbak Zuratul Ayu ya, ini sebenarnya bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita bahwa kita oh ya, saya tahu. Ini biasanya penyakit maba. Kalau saya dosen PA, ini biasanya pertanyaan maba, you wajib untuk ini. Atau pada saat saya mengajar, maba ini biasanya toko-toko nangis, cerita seperti ini, minder dengan temannya. Kuncinya seperti ini. Temanmu bisa, itu bukan jejeng dari langit bisa. Dia pasti punya usaha, punya ikhtiar yang kita tidak tahu. Itu yang pertama. Jadi, dia bisa seperti itu, pasti dia juga menangis-nangis kayak kamu. Dia bisa seperti itu, pasti dia juga gulung-kuming seperti kamu. Intinya begitu. Cuma kenapa dia lebih terlihat bisa, ini kuncinya. Saya selalu mengatakan seperti ini. Rumput tetangga itu memang selalu lebih hijau. Jadi rumput tetangga memang lebih hijau. Dan memang lebih-lebih hijau. Karena rumputmu bukan hijau. Rumput seseorang itu tidaklah selalu sama. Rumput Mbak Dewi mungkin warnanya biru. Saat ini Mbak Dewi pakai baju kerudung biru. Rumputnya Bu Asna warnanya pink. Rumputnya Mbak Zuratul bisa warnanya warna hijau. Rumputnya kuning. Rumputnya ini yang saya baca aja ya Mbak Atika mungkin warnanya ungu. Jadi nek kamu bandingkan dengan rumput tetangga, jelas kamu pasti nggak lebih hijau. Percaya. Paham ya? Jadi rumput tetangga memang lebih hijau karena rumputnya Bu Asa warnanya pink. Jadi jelas memang mereka lebih hijau. Itu. Paham ya? Jadi setiap manusia itu punya potensi dan kemampuan sendiri-sendiri. Itu. Ada yang lebih cepat menangkap belajar, ada yang tidak. Gitu. Ada yang lama loading banget. Kayak Bu Asa ini loading loh. Saya terkenal di kampus itu, di jurusan itu loading. Kalau kata Pak Hari, saya generasi 0.4, bukan 4.0. Karena saya paling loading. Setiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Nah, karena kita punya kemampuan yang berbeda-beda, maka kita punya ikhtiar yang berbeda-beda juga. Mungkin teman kamu dengan ikhtiar sedikit bisa langsung mendapatkan hasil yang baik, kamu tidak. Apakah itu masalah? Menurut saya tidak masalah. Artinya kita diberi kemudahan, kita diberi sama Allah peluang untuk mendapatkan pahala yang lebih. Kok menurut saya seperti itu kadang dengan usaha itu. Kalau orang lain diberi mudah, kamu diberi sulit, maka Allah ingin kamu berjuang. Allah ingin kamu mendapatkan pahala sabar. Allah ingin kamu mendapatkan pahala dari perjuangan kamu itu. Dan sekarang untuk meningkatkan percaya diri yang lebih lagi ya. Saya punya teman dulu, pokoknya saya kalau cerita ya real ya, biar tidak sekedar teori. Walaupun saya orang teoretik. Saya punya adik angkatan dulu waktu S1 dan S2. IPK-nya di semester 1 itu 1, bayangkan. Dan itu wajar ya kalau di UGM. Saya pertama maba, IPK saya cuma 2,42. Kayak gitu. Kalau sekarang itu kayak aib sekali ya. Kalau zaman dulu itu sudah bagus. Nah, saya punya adik angkatannya IPK-nya cuma 1,1. Bagaimana dia berjuang? Ya dia ikhtiarnya tentu jauh lebih daripada temannya yang sudah IPK 3. Gitu. Tapi dia tetap berjuang? Ya, berjuang. Dan asal kalian tahu, sekarang dia jadi dosen UGM. Teman saya itu jadi dosen UGM, sekarang sedang S3 di Kanazawa, Jepang. Nah, artinya tidak ada yang tidak mungkin dengan berikhtiar kayak gitu. Kamu minder dengan temanmu karena kamu tidak tahu usaha yang dilakukan oleh teman kamu. Intinya begitu. Kalau kamu tahu usahanya, kamu akan diem pasti. Oh lah deh, bendino, bahasa Jawa ternyata itu Mbak Zuhra itu orang Jawa ya. Ternyata dia tiap hari sholat tahajud.
Ternyata dia kalau mau ujian minta doa orang tua. Ternyata dia rajin sedekah. Ternyata dia memang belajarnya lebih daripada saya. Ya jelas dia akan mendapatkan hasil yang lebih. Gitu. Nah, kalau bahasa teman saya, sekarang jadi pengusaha, dulu anak orang nggak punya, sekarang pengusaha, bahkan bekerja sama dengan Telkom, dia pernah mengatakan begini, sebenarnya kita sebagai manusia itu hanya ini butuh sedikit saja lebih daripada orang lain, cuma sedikit saja loh Mbak gitu. Jadinya begitu. Jadi misal teman kamu tahajudnya 2 rakaat, kamu 4 rakaat misalnya gitu. Kamu duhanya 2 rakaat, kamu 4 rakaat gitu. Seperti itu. Insya Allah itu akan diberi kemudahan. Percayalah, insya Allah. Dan tadi ya kuncinya menurut saya banyak beramal juga. Kadang gini, sesuatu hal yang tidak mungkin di dalam pikiran kita, itu kadang kita akan dapatkan. Dan kalau kita runut mungkin ya, itu dari pahala-pahala yang dari apa yang sudah pernah kita coba usahakan. Mungkin hanya sekedar kamu naik Grab, biayanya 9.000, kamu kasih 10.000, walaupun cuma 1.000, insya Allah mungkin bisa jadi itu akan menjadi kemudahan kamu dalam menuntut ilmu. Tidak ada yang tahu. Itu kan? Itu aja. Gitu Mbak Dewi, ada lagi atau mungkin Sampun? Sudah, kalau pertanyaan sudah cukup dari teman-teman. Oke, ya alhamdulillah. Oke, terima kasih atas jawaban dari Ibu. Semoga itu dapat menjawab dari pertanyaannya teman-teman semua. Ini saya ingatkan kepada teman-teman untuk isi link esensi ya, karena itu terkait dengan sertifikatnya. Dan juga kalau ngisi link esensinya mohon diisi email yang benar, karena itu nanti akan dikirimkan lewat email untuk sertifikatnya. Ya. Dan itu jam 6 nanti ya teman-teman, sehingga boleh bisa mulai diisi sekarang. Baik, untuk materi kali ini cukup. Terima kasih banyak atas ilmu yang sangat luar biasa hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman peserta semuanya yang begitu antusias menyimak dan juga bertanya. Luar biasa sekali teman-teman. Oke, baik, saya sebagai moderator pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Adik Nabila. Terima kasih disampaikan. Masya Allah, luar biasa sekali nih materi yang telah disampaikan oleh Bu Asna. Semoga ilmu yang telah diberikan tadi bisa menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk kita, fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, beranjak ke acara yang selanjutnya, yakni pengisian presensi. Sekedar mengingatkan untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, dimohon untuk segera mengisi daftar hadir, nggih. Karena daftar hadir ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dan untuk pengiriman sertifikat nanti akan kami kirim melalui alamat email teman-teman masing-masing. Dan untuk selanjutnya yakni sesi foto bersama. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Baik teman-teman, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama. Silahkan diaktifkan dulu kameranya. Kepada teman-teman semua dimohon untuk mengaktifkan kamera, nggih. Baik, kita tunggu dulu yang lainnya.
Saya hitung dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Boleh bebas gayanya, terserah wes. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang terakhir ialah penutup dan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa rangkaian acara telah kita lalui bersama. Marilah kita menutup acara kita pada hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada pemateri yang luar biasa, yakni Bu Asna, dengan materi yang tak kalah luar biasa tadi. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Mbak Dewi, selaku moderator yang telah menemani acara kita pada hari ini. Dan pastinya juga kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi mengikuti kajian pada sore hari ini. Dan untuk teman-teman, dimohon untuk tidak left dari grup ya, karena kami akan kembali dengan kajian kemuslimahan edisi kedua yang tak kalah menarik dari edisi kali ini. Mungkin demikian, saya selaku MC memohon maaf atas salah kata yang mungkin telah saya lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basnya undur diri ya. Terima kasih untuk seluruh panitia. Oke, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, semoga kedepannya lebih sukses lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.